Film dibuka di sebuah motel. Terlihat ada seseorang pria bernama Cray lagi memandangi istri cantiknya pergi membeli buah di pinggir jalan. Cray dan dia baru saja sudah menikah dan mereka lagi berbulan madu. Cray pun menunggu istrinya kembali buat melakukan ronde kedua, tapi ya, sangat disayangkan sekali. Tiba-tiba ada pengendara mobil yang melaju sangat kencang dan tak sengaja menabrak istrinya Cray hingga tewas. Tentu Cray yang melihat itu secara langsung sangat terpukul. 5 tahun kemudian memperlihatkan Cray menggunakan mobil warna merah pergi ke suatu tempat terbengkalai. Lalu dia melihat bekas bongkaran alat-alat mobil dan menemukan tangan palsu. Entah mau dibuat apa, tapi tangan palsu itu diambil dan dibawa pergi. Kemudian kita beralih ke seorang wanita bernama Molly. Molly yang sedang mengikuti kelas musik dilirik-lirik oleh teman prianya bernama Bon. Saat mau pulang, si Bon menawarkan diri buat mengantar Molly pulang, tapi Molly menolak karena dia akan dijemput oleh teman ceweknya. Di tempat Cray, dia menyalakan radio dan mendengar berita terkini lalu memarkirkan mobilnya di bawah jembatan. Di tempat Molly bersama teman ceweknya bernama Alex, mereka pun pulang bersama. Molly memberitahu Alex buat pelan-pelan saja karena sudah malam, tapi Alex merespon santai saja. Tak lama tiba-tiba ada mobil mencurigakan dari belakang. Mobil yang lampunya hanya satu. Melihat itu si Molly terlihat khawatir, tapi Alex terlihat santai. Lalu mobil lampu satu itu berada di samping mereka dan mereka saling memandangi, tapi si Molly tidak bisa melihat muka orang itu karena kaca mobilnya gelap. Mobil lampu satu itu pun melaju sampai mereka ketinggalan jauh dan terlihat ada kursi roda di belakang mobilnya. As alert as I'd like to be. Tiba-tiba kursi roda tersebut ada di tengah jalan dan terjadi kecelakaan mobil, tapi untung mereka masih selamat. Alex pun pergi melihat keadaan dan dia menemukan si pengendara mobil truk masih hidup. Tapi dia tidak tahu mau buat apa, jadi dia memutuskan buat mencari bantuan terlebih dahulu. Sedangkan si Molly dia suruh buat menunggu sebentar. Alex pun pergi mencari telepon darurat, tapi pas ketemu telepon itu sudah terputus dan nampaknya telah dipotong oleh seseorang. Tak lama si mobil lampu satu lewat. Tentu si Alex menariki dia sampai-sampai dihalang di tengah jalan. Tapi si pengendara terlihat aneh karena dia tidak merespon. Dan ya, benar saja jika si pengendara mobil itu sakit karena dengan tega dia menabrak Alex hingga tersangkut di depan mobilnya, lalu dijatuhkan di dekat Molly saat mobilnya melaju kencang. Si Molly yang melihat itu ingin mengambil Alex, tapi aneh karena si pengendara tidak menabraknya dan nampaknya seperti mempermainkan dia. Lalu si pengendara mobil membuka pintu mobilnya dan badan dia terlihat sedikit, yang mana sebagian tubuh dia menggunakan alat pembantu. Salah satunya adalah tangan palsu. Dikira akan menculik Molly, tapi dia hanya memfotonya saja lalu pergi karena ternyata para polisi juga sudah tiba. Di tempat Cray, dia yang lagi tidur dibangunkan oleh berita yang memberitahu jika telah terjadi tabrak lari yang menyebabkan jatuhnya korban. Saat itu juga dia langsung pergi ke lokasi tersebut. Di tempat kejadian, para polisi telah mengamankan lokasi. Tak lama datang penyelidik lalu lintas bernama Will. Will pun mulai melihat-lihat lokasi bersama temannya yang berada di kepolisian. Temannya memberitahu jika ada 3 mobil dan 4 mayat yang mereka temukan. Lalu di lokasi yang sama ternyata si Cray juga sudah ada di situ. Karena si Cray bukan petugas, dia pun disuruh pergi oleh Will. Tapi sebelum itu dia sempat menemukan benda dari mobil lampu satu itu yang terjatuh. Dan tak lama si Will pun menemukan si Molly yang ternyata bersembunyi di atas sana. First on the scene was that guy over there with... This look like a souvenir. Hey.
Molly pun dirawat di rumah sakit, sedangkan nasib temannya yaitu Alex, sayangnya dia sudah meninggal. Si Cray tidak tahu apa tujuannya, tapi terlihat dia lagi mengunjungi Molly di rumah sakit. Singkat waktu, Molly pun sudah sehat dan ditemani oleh Bond. Dia pergi menemui Will buat ditanya-tanya. Selesai berurusan dengan Will, Molly mengikuti perkumpulan orang yang telah mengalami kecelakaan agar membuat dirinya lebih baik agar traumanya hilang. Ternyata si Cray juga ada di situ. Setelah perkumpulan bubar, Cray menghampiri Molly. Setelah basa-basi sebentar, Cray langsung memberitahu tujuan utamanya. Dia hanya mengingatkan si Molly jika psikopat mobil lampu satu pasti akan mendatanginya lagi. Di sini si Cray tahu banyak tentang psikopat tersebut. Ternyata dia juga pelaku yang menabrak istrinya di awal film. Jadi selama ini si Cray selalu mencari psikopat yang telah membunuh istrinya. Cray juga tahu jika si Molly sudah 2 kali mengalami kecelakaan mobil. Dia juga memberitahu jika pelakunya masih orang yang sama. Si Molly bertanya apakah Cray pernah melaporkan masalah ini ke polisi. Cray menjawab pernah, tapi tidak ada harapan karena polisi mengira semua kejadian tersebut adalah kecelakaan. Jadi psikopat tersebut cerdas. Dia sengaja melakukan aksinya di berbagai tempat secara acak dan membuatnya seolah-olah kecelakaan. Cray pun mengonfirmasi apakah waktu Molly kecelakaan tadi psikopat tersebut mengambil sesuatu barangnya yang bisa mengingatkan psikopat kepada Molly. Molly menjawab ada. Dia sempat difoto oleh psikopat tersebut. Jadi fix jika psikopat itu akan kembali. Mereka berdua pun memutuskan buat bertemu kembali di lain hari. About whatever brought you here. No, they didn't. He's coming back, Molly. Di mobil, Cray langsung dihampiri oleh Will dan Will langsung mengajak Cray bicara 4 mata. Ternyata Will selalu mengawasi Molly. Melihat Cray yang tahu banyak tentang masalah ini, dia pun akan ditanya-tanya. Tapi Cray malas ditanya-tanya, dia pun tancap gas sehingga terjadi kejar-kejaran antara mereka. Identify yourself. Matt. This is Trevor. Pada akhirnya karena Cray sudah pro dalam mengendarai mobil, dia pun dengan mudah berhasil kabur dari Will. Di tempat Molly karena kejadian kemarin lokasinya di terowongan, sekarang dia menjadi trauma dan takut jika lewat terowongan lagi. Si Bond yang mengerti itu memilih lewat jalan lain daripada harus lewat terowongan. Tapi tiba-tiba, ya dari kejauhan psikopat mobil lampu satu dengan kecepatan tinggi menuju ke arah mereka. Si Molly yang telat menyadari itu berteriak dan akhirnya mobil mereka pun terbanting-banting, tapi untung mereka masih hidup. Tapi sayang karena si Bond sudah tidak bisa bergerak. Si Molly yang pas sadar hanya bisa teriak-teriak karena psikopat mobil lampu satu menarik mobil mereka. Karena terlalu kasar cara psikopat menarik mobil mereka, api pun mulai menyala dan si Bond juga terjatuh. Secercah harapan terlihat saat Cray datang membantu. Sambil baku senggol-senggol, Cray berusaha bagaimana caranya bisa menolong Molly. Detik-detik terakhir dengan mengorbankan pintu mobilnya, akhirnya si Molly bisa diselamatkan. Setelah itu tiba-tiba psikopat menghubungi Cray lewat radio mobilnya. Di sini psikopat ternyata mengenali si Cray. Dia tahu si Cray sangat menginginkan dirinya. Jadi dia menyuruh Cray jika ingin menangkapnya sekali lagi maka bawa Molly di lokasi ini besok malam. Si Cray menginginkan si psikopat menginginkan si Molly. Cray pun langsung setuju meski tanpa persetujuan Molly. Sedangkan Molly yang mengetahui itu hanya bisa ketakutan, apalagi si Cray yang tidak melepaskan dia. Tak lama polisi pun datang dan Cray memutuskan buat kabur karena tidak ingin polisi terlibat. Sedangkan nasibnya Bond, sayangnya dia tidak selamat. Another shot at me. I want her. You. We'll be here. Very good. Coming out. Your friend's dead. And like Si Will pun tiba dan si teman polisi memberitahu jika mereka menemukan pintu mobil warna merah. Mendengar itu, merasa itu pasti mobilnya Cray, Will pun memutuskan buat memeriksa pintu mobil tersebut.
Di tempat Molly, Cray membawa dia di markasnya. Setelah itu Cray ingin mengobati Molly, tapi Molly tidak terima dan menegaskan jika dia tidak akan kembali ke tempat tadi. Sempat ingin kabur tapi percuma. Molly pun hanya mengatakan apakah dia akan mati, tapi si Cray tidak menjawab dan hanya bercerita bagaimana dulu istrinya dibunuh. Ternyata setelah psikopat menabrak istrinya, Cray mengejar dia, tapi psikopat sengaja membuat dirinya tertabrak dan alhasil si Cray dipenjara 3 tahun karena hal itu dan psikopat hanya dimasukkan rumah sakit selama 18 bulan. Mengapa si Cray dipenjara dan mengapa si psikopat di rumah sakit? Alasan pertama karena polisi percaya jika istrinya Cray mati karena kecelakaan, bukan disengaja. Maka dari itu di mata polisi si psikopat mobil lampu 1 adalah orang baik. Dia tidak melakukan kejahatan. Tabrakan itu hanya ketidaksengajaan, sedangkan si Cray dia orang jahat karena melakukan kejahatan. Mengapa? Karena di mata polisi si Cray yang tidak terima istrinya ditabrak mengejar si psikopat tersebut dengan tujuan ingin membunuhnya, dan itu tambah terbukti karena dia menabrak si psikopat tersebut. Itulah yang dipercaya oleh si polisi. Cray pun juga memberitahu jika pas psikopat telah keluar dari rumah sakit, dia kembali melakukan aksinya di berbagai lokasi dan pasti salah satu korbannya adalah Molly. Pas Molly mengalami kecelakaan mobil yang pertama. Di tempat Will, dia mendatangi orang yang menangani pintu mobil milik Cray. Lalu dia pun mulai diberitahu secara rinci tentang pintu mobil itu. Setelah banyak mendapatkan informasi, kita berpindah lagi di tempat Cray. Akhirnya si Molly mulai tenang dan mulai terima diobati oleh Cray. Ternyata kecelakaan pertama yang dialami oleh Molly waktu dia kecil saat bersama kedua orang tuanya. Psikopat membuat mereka kecelakaan dan akhirnya Molly menjadi yatim piatu. Bukan hanya itu, Molly juga tidak bisa mengendarai mobil karena hal itu, karena dia trauma. Di sini si Cray membujuk Molly untuk berubah pikiran dan ikut dengannya nanti malam, mengingat psikopat telah membunuh ortunya dan 2 temannya. Tapi karena takut, Molly menolak. Tapi meski begitu, si Cray tetap akan membawanya. Setelah itu, si Cray mengisi daya akinya terlebih dahulu dan pergi bobok sebentar. Lalu di tempat Will, akhirnya perkiraannya betul karena rekannya mengonfirmasi jika pintu mobil warna merah itu milik Cray yang telah dipenjara 3 tahun. Kembali di Cray saat dia bobok, si psikopat menghubungi dia. Karena dia bobok, jadi si Molly saja yang mendengar. Intinya psikopat memberitahu jika dia pasti akan membunuh Molly meski dia bersama Cray atau tidak. Mengetahui itu, akhirnya Molly bersedia karena nyawanya terancam jika psikopat tersebut tidak dibunuh. Here. Try our luck on one of the super... You know, Molly, I want... You know I'm got you. Singkat waktu mereka pun akan berangkat. Di sini Cray sadar jika Molly takut, maka dari itu dia membantu Molly untuk menghilangkan rasa takutnya dengan cara menyuruh dia memutar kunci lalu memasukkan persenalannya. Di perjalanan si Cray memberitahu jika yang harus mereka lakukan nanti hanya mengeluarkan si psikopat tersebut dari mobilnya. Di luar mobil, psikopat itu bukan apa-apa, dia hanya orang lemah. Matanya hanya tinggal 1, maka dari itu mobilnya juga dia buat lampunya hanya 1. Mobilnya diibaratkan adalah tubuhnya. Dia sangat kuat jika di dalam mobil, tapi jika di luar mobil dia hanya orang lemah, bahkan anak-anak pun bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, ya, akhirnya mereka bertemu dan kejar-kejaran pun terjadi. Si psikopat yang menghubungi Cray waktu menanyakan keberadaan Molly didengar oleh Will yang ternyata telah menyadap radio mereka. Tak lama secara kebetulan Cray dan psikopat melewati Will, tapi sialnya karena dia noob, mobilnya tersangkut saat mau balik dan akhirnya tidak bisa mengejar. Dengan cerdas, Cray mengelabui si psikopat dengan menyentir dia dengan pantulan kaca lampu mobil lainnya. Si psikopat yang mengira Cray pasang diri dengan senang hati menabrakkan mobilnya sehingga...
Ya, psikopat akhirnya salah tabrak, tapi saat si Cray turun memeriksa karena tidak ada suara, tiba-tiba si psikopat menarik dia masuk ke dalam mobil. Cray pun tidak bisa apa-apa dan dijatuhkan begitu saja. Keadaan menjadi sulit karena Molly memilih turun, dan di saat Cray tak berdaya, psikopat dengan gampang bisa mengambil si Molly. Baru juga akan menyusul, tidak bisa karena Will datang menghalang. Di sini karena tidak punya waktu, Cray hanya menjelaskannya satu kali dan memaksa ingin pergi. Tapi si Will langsung memberi tembakan peringatan. Akhirnya si Cray turun dan baku tonjok-tonjok dengannya. Tapi mereka berhenti karena tiba-tiba si psikopat menghubungi Cray. Percakapan mereka singkat karena si psikopat hanya memberitahu jika Molly masih hidup. Mendengar teriakan Molly, akhirnya Will mengalah dan mulai mengikuti Cray. Di tempat Molly, dia pun tersadar dalam kondisi terikat dan melihat muka si psikopat secara langsung yang lagi memasang tangan palsunya. Di tempat Cray, mereka lagi menuju di mana lokasi Molly berada. Di sepanjang perjalanan, Cray menjelaskan tentang semua yang terjadi agar Will paham dengan situasinya dan bisa tenang. Setelah Will paham, dia bertanya apakah Cray pernah melihat mukanya secara dekat. Cray menjawab tadi malam dan 5 tahun yang lalu. Cray pun memberitahu rahasia yang belum diketahui oleh Will, jika di luar mobil psikopat tersebut bukan apa-apa. Singkat waktu, mereka pun akhirnya sampai di tempat yang disinggahi oleh psikopat. Di sini Cray menemukan foto milik Molly dan kunci kamar sebuah motel, dan dia langsung mengetahui apa maksudnya itu. Will pun bertanya apa maksudnya, dan Cray langsung memberitahu jika si psikopat hanya ingin memberitahu jika Molly masih hidup dan sekarang sedang dibawa ke suatu motel. Motel yang dimaksud adalah motel yang di awal film, motel di mana si istri Cray ditabrak. Disitulah nanti si Molly akan dibunuh. Di tempat si psikopat, mereka baru sampai di motel yang dimaksud. Ternyata motelnya sudah lama tutup. Lalu dia memperlihatkan Molly mobil lamanya yang ditabrak oleh Cray. Alasan mengapa dia memilih lokasi ini karena untuk balas dendam terhadap Cray. Singkat waktu, akhirnya Cray juga sudah sampai. Tapi sebelum masuk, dia memberitahu jika si psikopat tidak akan menduga kehadiran Will, jadi itu bisa mereka jadikan senjata. Cray pun mulai masuk dengan cara jalan kaki agar si psikopat tidak menyadari kedatangannya. Tapi itu sia-sia karena si psikopat telah bersembunyi tanpa disadari oleh Cray. Saat Cray menemukan kalung milik almarhum istrinya yang telah diambil psikopat, di luar si psikopat pun akhirnya memperlihatkan dirinya. Cray yang melihat itu tidak bisa apa-apa karena tidak ada waktu. Tapi untung saat sedikit lagi akan diinjak, si Will datang menolongnya dan akhirnya Molly selamat. Molly lari entah kemana, sedangkan Cray setelah menurunkan Will, dia langsung menyusul si psikopat yang telah menunggunya. Tapi sayangnya kemampuan Cray dalam mengemudi masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan si psikopat. Dengan mudah mobilnya langsung dibuat terguling-guling. Lalu si psikopat memilih turun dari mobilnya buat memastikan. Melihat Cray yang masih hidup, dia langsung buru-buru ke mobilnya. Tapi ya, ternyata si Molly lebih dulu masuk. Rasa takut Molly terhadap mobil pun akhirnya hilang, dan dengan pengetahuannya sedikit, Molly pun mulai jalan mundur, membuat si psikopat yang ingin melawan tersangkut. Melihat itu, Cray di sisa-sisa tenaganya akhirnya menggunakan kesempatan itu buat melumpuhkan si psikopat sehingga
Ya, akhirnya si psikopat mobil lampu satu berhasil mereka lumpuhkan. Tak lama para polisi pun datang atas panggilan dari Will dan mereka berdua langsung diamankan. Sedangkan nasibnya si psikopat, Will yang hanya berdua dengannya memilih untuk menembak dia. Dan film pun selesai.